Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kami dari kelompok 6 di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada video kali ini kami ingin membahas tentang skenario simulasi website dan e-commerce. Ya baik, ini merupakan uh, anggota dari tim kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Faisal Firdaus sebagai staf IT. Kemudian ada Bayu Pratama sebagai staf kreatif. Lalu yang ketiga ada Muhammad Hanif Faizal, dia sebagai supervisor. Yang keempat ada Yuni Mutia sebagai staf kreatif 2. Dan yang terakhir ada Nanda Kartikasari sebagai staf IT 2. Berikut merupakan profil perusahaan PT Ametis dan rekening banknya. Nah, berikut ini visi dan misi perusahaan PT Ametis. Berikutnya ini merupakan alamat PT Ametis. Dan ini merupakan skenario dari kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan tugas yaitu membuat website tentang toko makeup dengan harga normal, harga diskon menggunakan ongkir. Perusahaan Makeupuccino melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuatkan website toko skincare mereka. Maka desainlah dengan sebaik mungkin. Perusahaan Makeupuccino menyediakan pemesanan makeup secara online karena keterbatasan ruang untuk menjaga jarak di masa pandemi. Berikut ini daftar makeup yang diminati oleh banyak orang, terutama para kaum wanita. Nah, berikut merupakan daftar produk makeup ya. Ada 3, terdiri dari bedak makeover, pensil alis, dan eyeshadow. Nah, berikut ada role dan hak aksesnya. Di sini kami menggunakan 3 role, yaitu pertama ada administrator, terus lalu staff kreatif, dan supervisor. Di mana administrator itu saya dan Nanda Kartikasari sebagai perannya, yaitu job desk-nya membuat user dan produk jika produknya belum ada, kemudian setting konfigurasi dan melakukan simulasi checkout. Yang kedua ada staff kreatif yang diperankan oleh Yuni Mutia dan Bayu Pratama. Tugasnya itu membuat website yang bertemakan tentang makeup. Lalu yang ketiga itu ada supervisor yang diperani oleh Muhammad Hanif Faizal yang memiliki tugas atau job desk sebagai analisis penjualan dan approval unpaid order. Dan di bawah ini merupakan hak aksesnya ya, dari masing-masing user. Saya langsung saja buka udunya, dan ini ya one di PJJ ya, database PJJ. Kita ke setting, kita ke manage user. Oke, karena di sini usernya 2 saja, karena saya sendiri kan tidak usah dibuat lagi karena saya sebagai administrator. Yaitu kita akan membuat Conan dan Tulus ya, sebagai staff kreatif dan supervisor. Oke, langsung saja kita klik new. Jika sudah, kita pastikan apakah ada.
Nah, ada ya, Conan dan Tulus. Oke, jika user sudah dibuat, kita akan membuat produk. Jika produknya belum ada, kita ke bagian inventory, kita pilih produk. Nah, kemudian kita cari produk yang tadi diminta ya. Nah, di sini produknya itu ada bedak makeover, pensil alis, dan eyeshadow. Oke, kita cari apakah produknya sudah ada atau belum. Terus bedak. Oke, kita cari di sini bedak ya. Oke, bedak belum ada. Terus kemudian kita cari pensil alis. Oke, pensil alis juga belum ada, dan eyeshadow. Oke, ternyata produknya belum ada. Oke, baik. Di sini saya akan menambahkan produknya. Oke, di sini yang pertama itu ada bedak makeover. Oke, dengan harganya itu 150.000. Kita pasang saja, terus 150.000. Untuk memperindah ya, kita bisa masukkan foto yang sudah saya siapkan. Oke, kemudian kita pilih kata save manual. Oke, setelah itu kita klik new. Produk yang kedua itu ada pensil alis. Dengan harga 30.000 per piece. Customer tag-nya hilangkan saja, terus kita tambahkan foto. Oke, kita save manual. Terus selanjutnya produk ketiga itu ada eyeshadow. Ini eyeshadow ini berharga 350.000. 350.000. Oke, jika sudah semua, kita set manual. Oke, sekarang kita pastikan lagi produknya ada atau tidak. Oke, produknya sudah ada ya. Bedak makeover, eyeshadow, dan pensil alis. Nah, di sini kan on hand-nya masih kosong. Kita bisa update quantity-nya di sini. 40 new, kita isi 100 saja. Oke. Nah, maka on hand-nya dia akan berubah 100. Eyeshadow sekarang. Kemudian pensil alis. Oke, ketiga produk sudah ada on hand-nya. Sekarang saya akan melakukan setting konfigurasi. Kita ke bagian setting, ke bagian website. Nah, di sini ada beberapa yang harus diatur ya, teman-teman. Contohnya pertama itu pada menu shop checkout proses. Di sini kita pilih opsional. Kenapa? Karena agar tanpa kita memilih opsional supaya mengizinkan
Guest atau yang sudah meregistrasi akunnya atau emailnya di dalam website kita. Lalu bagian shop produk, di sini kita harus checklist price listnya, terus kita pilih yang advance price list, kemudian kita pilih diskon, loyalty, dan gift card di sini untuk seperti kupon gitu. Oke, lalu di bagian shipping kita harus menambahkan shipping cost karena untuk memunculkan shipping method atau biaya ongkir gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk tugas IT 1 atau saya cukup sampai sini. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya itu bagian staff kreatif untuk uh, membuatkan website yang bertemakan tentang apa namanya make up. Oke, kurang lebih itu dari saya. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Joni dan Bayu. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bayu Pratama, CP040. Kali ini saya berperan sebagai Conan dalam kelompok saya, yaitu sebagai staff kreatif. Pada staff kreatif di kelompok saya bertugas sebagai pembuat web atau desainer web. Langkah-langkahnya yaitu pastikan kalian login sebagai staff kreatif masing-masing kelompok kalian. Kemudian di saat membuat sebuah website baru, yang kalian lakukan adalah pergi ke setting lalu klik new website. Setelah kalian memberi nama website name kalian, maka tampilan berikutnya seperti tampilan pada monitor saya. Langkah selanjutnya di sini kita akan men-setup sebuah website yang kita inginkan. Langsung saja di sini kita klik button let's do it. Lalu pilih website apa yang kita inginkan. Di kasus saya ingin membuat sebuah toko online, jadi pilih online store. Lalu bisnisnya kita cari make up. Setelah itu objektif website ini terbentuk untuk apa? Kita untuk penjualan. Setelah itu kita pilih palette-nya. Nah, langsung saja klik build my website. Nah, ini adalah website yang saya buat pada Udu 16 ini. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada website yang saya buat. Yang pertama tentu ada header. Ya, yang putih ini adalah namanya header. Di sini berisi yang pertama pasti logo, lalu customer meminta dibuatkan sebuah slogan, jadi saya buatkan. Lalu di sini ada menu login dan logout. Lalu di sini ada button kontak us, kemudian ada search bar, kemudian ada menu home dan menu shop. Lalu yang terakhir ada menu add to cart. Oke. Lalu pada tampilan di bawahnya ini adalah banner, dimana banner ini menunjukkan si customer minta untuk menunjukkan contoh-contoh makeup artis terkemuka. Oke. Nah, lalu pada tampilan berikutnya ini adalah tampilan about us atau tampilan deskripsi sebuah perusahaan atau sebuah toko online e-commerce, di mana e-commerce ini bernama Makeup Chino. Oke. Dan terdapat juga deskripsinya, di mana Makeup Chino adalah toko online penyedia produk makeup pilihan, mulai dari brand makeover, Wardah, dan lain-lain. Toko online Makeup Chino berdiri sejak zaman penjajahan Belanda yang sampai kini masih kokoh dan berkembang demi memuaskan pelanggan. Lalu terdapat juga quality atau rating dari masing-masing customer, dan di sini juga terdapat logo Makeup Chino ya. Lalu pada
tampilan berikutnya ini adalah tampilan new arrival atau produk baru yang baru diupload di website ini. Terdapat tiga produk baru pada website ini, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, lalu di bawahnya ini adalah tampilan produk yang dijual pada website ini, di mana customer bisa menggunakan fitur geser ke kanan dan juga geser ke kiri. Lalu selanjutnya di sini ada tampilan model. Ini ada beberapa sedikit contoh aja ya untuk memenuhi syarat atau memenuhi contoh produk yang digunakan sebagus apa. Ini adalah contoh modelnya. Nah, selanjutnya ini adalah brand yang kita pakai, di mana brand yang kita pakai ini adalah Makeover. Lalu di sini ada tata cara pembelian, yang pertama itu add to cart, lalu sign in, pembayaran, kemudian delivery. Terdapat juga ini sosial media dan juga alamat toko beserta nomor telepon dan juga email. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat atau menggunakan fitur-fitur pada website yang saya buat. Pertama, klik edit button di pojok kanan atas. Nah, lalu tinggal diklik saja pada bagian header, otomatis dia akan pergi ke halaman header. Nah, di sini kita bisa memilih template yang kalian inginkan. Tersedia banyak pada Odoo. Oke. Setelah kalian memilih template yang kalian inginkan, di sini juga kita bisa mengedit sebuah template itu sendiri. Oke. Mana mulai dari scroll efeknya, di sini kita juga bisa ganti. Ya, kita bisa ganti di sini. Juga kita bisa ganti lagi ya untuk yang template atau scroll efek yang kalian inginkan gitu. Nah, setelah itu kita bisa pilih header posisi, dimana posisi ini mau reguler, hidden atau over the content. Nah, di sini contoh over the content, dimana kita bisa masuk ke dalam bagian banner ini gitu. Di sini saya nggak mau karena terlalu jelek, jadi kita biarkan saja untuk ini adalah sebagai pembatas gitu. Kemudian ada navigasi bar, di sini juga kita bisa edit. Kemudian ada mobile menu, ini juga kita bisa edit ya, terserah kalian. Lalu di sini ada off canvas logo, ada font juga, ada link style, ada sub menu juga di sini. Terdapat pilihan banyak ya. Lalu kemudian kita pergi ke tampilan blog. Di sini cara menambahkannya yaitu kita tinggal drag and drop seperti contoh pada contoh ini. Nah, di sini kalian bisa mengeditnya, bisa mengganti namanya juga, fontnya juga bisa mengganti. Oke, misalkan ini Bayu Pratama website gitu. Lalu di sini bisa kita isi deskripsinya, Bayu orang web desain gitu ya, web designer atau enggak pembuat web, kelahiran misalkan bla 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 bla, bisa. Lalu di sini juga kita bisa ganti dia mau apa, misalkan more gitu, view more misalkan. Nah, gitu. Oke, lalu di sini juga kita bisa mengedit sebuah background image-nya ya, dimana tinggal diklik aja replace, tinggal diklik pada bagian image ini kita klik replace gitu. Di sini juga kita bisa ganti misalkan. Nah, di sini kita bisa ganti, lalu shape-nya. Nah, di sini kita bisa memilih width-nya juga, mau original, mau sebagaimana pixelnya gitu ya. Ukuran pixelnya mau yang agak buram, mungkin agak buram atau agak jernih, kita bisa milih. Di sini juga terdapat filter, kita bisa mengganti warna filter gitu kan. Lalu terdapat juga shape-nya, kita di sini juga bisa memilih shape-nya ya, sesuai yang kalian inginkan gitu. Misalkan juga saya memilih ini.
Lalu kita di sini juga bisa ganti warna. Nah, kayak gitu ya. Gampang kan? Cukup gampang. Oke. Di sini juga kita bisa pindahin mau posisi di mana, kemudian mau dihapus atau enggak bisa. Oke. Nah. Lalu pada tampilan, oh ya, kalau misalkan kalian lihat di sini ada efek zoom out ya, dimana caranya itu cukup mudah. Kalian tinggal buat sebuah kalimat, nanti maka kalian klik kalimat itu, kalian blok, lalu klik tanda play ini gitu, animasi teks. Nah, lalu pilih aja animasinya mau on appearance atau on scroll. Lalu di sini kita bisa banyak pilihan efek. Nah, tuh. Oke, banyak pilihan efek juga di sini. Lalu di sini juga kita bisa mengatur directnya mulai dari mana, misalkan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah, bawah ke atas gitu. Nah, di sini juga kita bisa mengatur triggernya. Triggernya di mana? Mau every time atau first time only. Bedanya every time dan first time only itu adalah tahap pertama aja sih. Kalau misalkan kita scroll, kita ke atas lagi, dia otomatis muncul lagi. Kalau first time ya sekali kalian buka website udah scroll itu dia nggak bakal berubah. Di sini juga kita bisa mengatur speednya. Oke, mulai dari start afternya berapa second dan juga durasinya berapa second. Oke, kemudian di sini ada tampilan namanya dynamic shipad. Oke, di sini kita bisa menambahkan dynamic shipadnya. Nah, ini adalah dynamic shipad, dimana kita bisa juga atur nih untuk dynamic shipad. Mulai dari kita bisa ngefilter mau yang mana, mau produk terbaru atau produk lama yang sudah terjual, atau view dengan terbanyak, aksesoris for produk. Di sini juga pilihannya banyak. Kemudian kita bisa atur elemen atau layoutnya, ingin berapa kotak nih. Di sini contoh kan mungkin ini 16 ya, kita mau pilih 2, misalkan klik saja 2 di sini, maka otomatis pilihannya adalah 2. Nah, seperti ini ya, otomatis pilihannya 2. Oke, ini saya nggak mau pakai, kita hapus saja. Nah, lalu bagaimana yang bawahnya? Yang bawahnya itu sama, dinamakan dynamic browser. Kita bisa memakai dynamic browser, tinggal di drag and drop, kemudian kalian bisa klik untuk mengedit kepada bagian customize. Nah, pada bagian customize juga di sini kalian bisa pilih ya sesuai apa ya produknya, produk yang kalian inginkan gitu. Oke. Misalkan di sini saya kategorinya itu all produk dan filternya Neo West produk gitu. Lalu tagnya di sini saya memilih sendiri, dimana pada bagian tag ini saya pilih produk name-nya yaitu makeover. Dikarenakan di saat pembuatan produk ini saya beri produk ini tagnya yaitu makeover. Oke, jadi otomatis produk yang akan muncul hanyalah makeover gitu, produk yang saya buat gitu. Lalu kita juga bisa pilih template-nya. Nah, terdapat juga pilihan elemen. Di sini banyak juga sampai 16 elemen. Oke, jika sudah kalian ingin mengeditnya atau ingin mengganti sebuah temanya, misalkan temanya kurang bagus nih gitu, kalian bisa pergi ke bagian editor tema. Di sini kita bisa pilih tema color, kemudian tema option, dan juga website setting. Di sini juga Odoo menyediakan itu kita bisa mengganti sebuah tema yaitu dengan klik switch theme aja gitu. Oke, setelah kalian berhasil atau membuat sebuah website ini setelah selesai, kalian tinggal di save saja. Karena di sini saya sudah membuat, jadi kita discard saja. Nah, ini adalah tampilan website yang tadi saya buat. Oke. Lalu bagaimana cara lihat contoh Android-nya? Di sini kita bisa klik gambar mobile preview. Nah, ini adalah contoh dari tampilan Android atau enggak iOS iPhone gitu. Oke. Ini kita bisa ngedit ya. Jadi kita bisa lihat tampilan pada handphone. Nah, tadi sedikit ada kesalahan ya
Hmm, Oke, di sini kita akan mengecek satu-satu apakah ada kesalahan. Oke, jalan, fiturnya jalan juga pada pada tampilan Android. Jalan, oke. Gimana crossrule-nya? Jalan juga ya pada crossrule-nya. Oke, kemudian model juga jalan dan oke. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan pembuatan website dan juga pengertian dalam fitur-fiturnya. Sekian dari saya Bayu Pratama CP040. Terima kasih. Bye bye. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nanda Kartika Sari dengan CP085. Di sini saya sebagai staff IT2, yaitu mempunyai jobdesk sebagai simulasi checkout barang. Jadi sebelum saya melakukan checkout barang, di sini dalam skenario ini barang-barang yang diminta yaitu ada 3, yaitu ada bedak makeover, kemudian ada pensil asik, kemudian ada eyeshadow. Nah, untuk kuantitinya sendiri, untuk bedak makeover yaitu ada 5 pieces, kemudian untuk pensil alis itu 10 pieces. Untuk harganya sendiri, untuk bedak makeover itu 150, kemudian pensil alis 30.000 per pieces, kemudian ada eyeshadow yaitu dengan harga 350. Di sini keterangannya untuk diskonnya 5% hanya untuk barang eyeshadow. Jadi langsung aja kita ke modul Odoo. Jadi kita masuk dulu ke dalam modul website, karena di sini saya sudah masuk modul website, jadi langsung aja. Di sini ada beberapa website ya teman-teman. Jadi saya akan pakai website Makeup-Channel kelompok 6. Jadi langsung aja kita akan simulasi dalam men-checkout barang. Jadi buat teman-teman bisa langsung aja diklik. Nah, ini bisa, jadi teman-teman bisa langsung di home atau langsung aja klik di shopnya. Jadi saya akan klik di home. Jadi kita akan klik. Nah, di sini tampilannya nanti seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung aja kita masukkan kuantitinya yaitu ada 5. Kemudian kita add to cart. Nah, kalau udah kita balik lagi ke home. Kita ke bawah lagi. Ini dengan kuantiti 10. Add to chart. Kita ke home lagi. Kita masukkan lagi barang yang ketiga. Karena tadi di sini nggak ada kuantitinya, jadi terserah ya kita mau beli 1, 2, atau 3. Di sini saya akan cuma beli 1 aja, jadi langsung aja add to cart. Jadi ini pembelian untuk home. Nah, untuk shop sendiri tampilannya bakal sama ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa langsung search aja misalnya makeover. Nah, di sini semuanya akan terlihat ya teman-teman. Jadi langsung aja nanti diklik. Nah, nanti teman-teman bisa add to cart. Jadi karena saya udah masukin ke dalam keranjang, jadi teman-teman langsung klik aja. Baik, jadi kalau kita udah pencet yang panjang, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat kuantitinya berapa sama price-nya berapa gitu. Jadi kalau kuantitinya kebanyakan, nanti kita bisa mengurangi atau menambahnya. Nah, kalau udah selesai dan udah benar, ini langsung aja kita klik proses checkout. Nah, kalau udah di sini teman-teman tuh bisa ngedit billing sama shipping-nya. Jadi bisa diklik yang edit.
Kemudian di sini teman-teman tuh bisa ngedit untuk alamatnya. Jadi teman-teman jangan lupa masukin namanya, kemudian email, dan kemudian kalau udah semuanya bisa langsung diklik next. Terus kemudian di sini untuk shippingnya itu teman-teman juga bisa mengedit untuk shipping buat alamatnya, atau teman-teman bisa add untuk alamat yang baru. Nah, kalau udah, jadi langsung aja klik confirm. Terus jangan lupa untuk cost delivery methodenya tuh kita klik yang make cappuccino, kemudian pay with-nya tuh di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada wire transfer sama demo, kemudian ada Amazon Payment Service. Jadi di sini saya akan pakai wire transfer. Nah, kalau udah semuanya dirasa udah bener nih, jadi langsung aja nanti kita klik ini yang pay. Nah, kalau udah maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita langsung ke sebelah kiri, kita klik editor. Nah, untuk editor sendiri di sini saya klik karena saya ingin masuk jika saya sebagai penjualnya. Jadi langsung aja. Kita klik modul Odoo, setelah itu kita pilih sales. Nah, di sini langsung aja ya, dengan number SO0277 kita klik. Nah, kalau udah di sini teman-teman bisa mengedit. Jadi di sini tadi dalam skenario-nya tuh nggak ada pajaknya, jadi kita hapus aja untuk pajaknya. Tetapi di sini ada diskon ya teman-teman. Jadi kita masukin diskonnya. Kalau yang nggak ada kita hapus aja yang ini. Kita masukin diskonnya 5%. Nah, kalau udah seperti ini, nah kalau udah teman-teman bisa aja scroll ke atas, kemudian klik confirm. Kemudian create invoice. Kemudian untuk create invoice-nya sendiri saya pakai regular invoice. Kemudian kalau udah diklik seperti ini, langsung aja di create and view invoice. Nah, kalau udah teman-teman, kita klik yang ini, kemudian kita klik kanan, kemudian di sini kita duplikasikan. Jadi di sini saya ingin melihat dari sisi pembelinya. Kita balik ke modul Odoo, kemudian kita pilih website. Kita masuk ke akun ini ya teman-teman. Kita klik my account. Nah, kita pilih dokumen kita tadi di sales order. Nah, tadi yaitu dengan sales ordernya SO0277 kita klik. Nah, di sini kita bisa cek teman-teman bahwasanya untuk delivery ordernya masih preparation. Jadi di sini artinya kita belum melakukan pembayaran. Jadi langsung aja kita balik ke duplikat yang tadi. Kita klik confirm. Habis itu kita register payment.
kita pilih untuk jurnalnya kita pilih cash. Kalau udah kita create payment. Nah, maka statusnya di sini akan in payment ya teman-teman. Jadi untuk melihatnya lagi, kita balik lagi ke duplikatnya. Nah, di sini teman-teman bisa refresh. Nah, kita scroll ke bawah. Maka di sini untuk invoice-nya akan paid. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke duplikat yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita klik yang ini, SO0277. Habis itu teman-teman bisa klik delivery-nya. Nah, di sini teman-teman bisa set quantities. Kemudian klik validate. Kemudian teman-teman bisa balik lagi nih yang ke SO0277. Nah, kalau udah kita balik lagi ke duplikat ya teman-teman. Nah, maka di sini untuk delivery ordernya tuh masih preparation. Jadi langsung aja kita ke modul Odo-nya. Kita klik accounting. Di sini karena tadi kita pembayarannya secara cash, jadi langsung aja kita klik cash-nya. Baik, jadi ini kita klik ya teman-teman. Habis itu untuk journal entry-nya kita kopas. Nah, kalau udah kita create. Nah, jadi di sini kita masukkan labelnya. Kemudian untuk amount-nya kita min, kemudian kita masukkan tadi harganya ya. Dan 2. Nah, kalau di sini untuk vegan curry-nya pakai ini ya. Terus untuk amount-nya kita samain sama yang ini. Kita bisa langsung tinggal kopas saja. Kita masukin ke sini. Nah, kalau udah kita save. Nah, kalau udah save kita balik lagi ke modul website. Kita balik ke sel admin, kita pilih account. Situ kita pilih sales order. Nah, kita klik. Jadi maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi sekian simulasi check out saya sebagai IT2. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Di sini saya Muhammad Hani Faisal CP079 sebagai tools akan membahas tentang approval. Jadi kita langsung saja ke website, ke bagian e-commerce order. Ya, di sini sudah terapprove. Karena sudah terapprove, langsung saja ke menu reporting, kita reporting analisisnya. Jadi di sini bisa dilihat tanggal tanggal 1 bulan 5 2023 tidak ada transaksi, tanggal 2 bulan 5 tidak ada transaksi, tanggal 3 bulan 5 tidak ada transaksi, tanggal 4 bulan 5 tidak ada transaksi, tanggal 5 bulan 5 tidak ada transaksi,
tanggal 6 bulan 5 tidak ada transaksi, tanggal 7 bulan 5 ada transaksi sebesar 200.000. Setelah itu tanggal 8 bulan 5 2023 ada transaksi sebesar 1,58 M. Di sini juga bisa melihat di produk bestseller. Di sini bestsellernya ada makeover, plus impulse waterproof, maskara, kuantitasnya 10 sebesar 300.000. Setelah itu makeover silky smooth, kuantitasnya 5 sebesar 750.000. Blazer weight KO7 besar 2, totalnya 390.000, dan gratis ongkir seluruh produk. Sama makeover power stay demi matte cover, kuantitasnya 1, totalnya 142.500. Ya, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.